Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, akhir-akhir ini media sosial kan dihebohkan dengan beberapa peristiwa yang agak berurutan itu, yaitu tentang fenomena nikah siri yang kemudian muncul ke permukaan karena ada problem dan masalah. Yang pertama, kita tahu seorang pesepak bola hebat, kemudian Bambang Pamungkas kemudian digugat cerai oleh istri sirinya, dan kemudian sampai hari ini persidangannya menjadi luar biasa, mendapatkan atensi dari netizen ya. Belum lama kemudian muncul seorang ayah dari seorang YouTuber, kemudian juga digugat oleh istri sirinya karena ada, mohon maaf ya, kekerasan seksual di dalamnya. Bahkan terakhir seorang yang menjadi fenomenal, bahkan pernikahan yang tidak sirinya, yaitu Lesti dan Rizky Bilar, kemudian ketika Lesti mengandung, hamil, kemudian mereka mengaku di bulan Desember ternyata sudah melakukan nikah siri. Sebenarnya sahabat-sahabatku, praktek nikah siri ini jamak sesungguhnya, dilakukan semua kalangan, kalangan artis ya, kalangan pejabat, kalangan politikus, kalangan tokoh-tokoh masyarakat, bahkan masyarakat umum melakukan ini dengan berbagai macam alasan. Ini muncul ke permukaan menjadi wacana publik karena dilakukan oleh tokoh-tokoh, dan sekarang kan zamannya media sosial ya, gampang aja kita bisa berkomentar tentang satu peristiwa. Maka kemudian hari ini kita mau meletakkan dan melihat nikah siri itu dalam konteks agama seperti apa sih. Kalau kita baca misalkan Abu Zahrah dalam Ahwal Asy-Syahsiyah mengatakan yang namanya nikah itu adalah sebagai sebuah akad. Akad itu ikatan yang kemudian dengan akad itu ada apa? Ada menimbulkan akibat. Akibat apa? Akibat misalkan berupa halalnya hubungan seorang laki-laki dan perempuan. Dalam akad di dalam pernikahan juga ada apa? Ada tanggung jawab. Kemudian ada hak dan kewajiban baik dari suami maupun istrinya. Oleh karenanya nikah siri yang dihebohkan oleh media sosial, oleh para netizen itu, coba kita lihat. Apa sih itu nikah siri? Nikah siri itu nikah yang dirahasiakan. Ini ada dua konteks ya. Pertama, kalau dilangsungkan pernikahan siri itu tanpa kehadiran wali dan saksi, betul-betul siri banget itu, rahasia banget, maka para ulama sepakat nikah yang hanya dilakukan laki-laki perempuan tanpa wali, tanpa saksi itu tidak sah. Karena Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwaliyin, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dari pihak perempuan. Yang kedua, dilangsungkannya sebuah pernikahan kemudian syarat rukunnya ada ijab kabul, ada wali, ada saksi, tetapi tidak dicantumkan atau tidak dicatatkan ke petugas kantor urusan agama. Jadi sirinya itu gara-gara tidak dicatatkan. Kalau ini maka kemudian sah hukum nikah sirinya, cuman nanti ada sesuatu yang luput dari surat An-Nisa 59 bahwa kita ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada Allah, kita taat sama Rasul, cuman kita juga harus taat sama negara kita yang sudah punya undang-undang pernikahan, kompilasi hukum Islam yang yang namanya nikah itu harus dicatatkan kepada pegawai pencatat pernikahan. Maka kemudian sah nikahnya, tetapi kita minus kemudian tidak taat sama ulil amri. Oleh karenanya yang terbaik apa? Yang terbaik adalah tiga-tiganya kita dapatkan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kemudian ulil amri sebagai sebuah negara yang sudah punya undang-undang pernikahan sejak tahun 74, kemudian kita juga lakukan pencatatannya. Karena apa? Sadud dzari'ah, karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat yang namanya pernikahan itu sahabat-sahabatku mitsaqon ghalidho. Surat An-Nisa ayat 21, yang namanya pernikahan itu perjanjian agung
Yang namanya perjanjian agung itu artinya apa? Bukan sesuatu yang main-main. Sebab kalau nikah siri nanti khawatirnya orang meremehkan pernikahan itu, kalau tidak cocok karena belum dicatatkan, maka kemudian ditinggalkan begitu saja. Selain itu, dengan mencatatkan pernikahan kita kepada lembaga yang berwenang, maka kemudian akan memberikan jaminan ya, terutama kepada pihak wanita yang seringkali dirugikan ya dalam konteks nikah siri ini. Sehingga nanti urusan-urusan yang bersifat administratif, bagaimana akte kelahiran, bagaimana urusan warisan, itu kalau nikahnya siri tidak ada pencatatannya, itu harus isbat nikah dulu, atau bahkan kemudian sang suami bisa mengabaikan karena tidak ada hitam di atas putih yang kemudian dicatatkan oleh lembar negara. Bahkan kalau kita merujuk kepada apa yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi, Rasulullah mengatakan a'linu hadan nikah, umumkan ya, umumkan nikahmu ini, waj'alhu fil masajid, dan pernikahanmu itu lakukanlah di masjid-masjid ya. Ini hadis yang dibaca secara tekstual ya, bahwa kemudian orang sekarang mengadakan akad nikah di banyak tempat, terutama di masjid-masjid. Wadribu alaihi bitufufi, bahkan Rasulullah kemudian adakanlah resepsi pernikahan dengan menabuh rebana. Artinya apa? Artinya Islam menganjurkan, mengumumkan pernikahan itu tidak siri agar hal-hal yang merugikan terutama bagi perempuan tadi bisa dihindari. Terutama tadi bahwa tujuan syariat Islam ketika hadir itu untuk memuliakan perempuan. Jadi kemudian kalau dalam pernikahan siri banyak pihak, terutama perempuan yang dirugikan, berarti tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Fatwa MUI tahun 2008 memang membolehkan nikah siri, tetapi dengan catatan disegerakan untuk mendaftarkan, mencatatkan pernikahannya ke lembaga resmi, yaitu ke petugas pencatat pernikahan di kantor urusan agama. Belum lagi ada dampak negatifnya, biasanya pernikahan siri itu sering terjadi KDRT ya, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan seringkali yang menjadi korban adalah pihak perempuan atau istri, dan seringkali sang suami lepas tanggung jawab karena tidak ada ikatan resmi, tanggung jawab resmi yang tercatatkan di lembar negara, di akte nikahnya. Belum lagi ngomongin status anak, belum lagi ngomongin warisan dan sebagainya. Artinya apa? Kalau mau disimpulkan, nikah siri, nikah yang kemudian dilakukan tetapi sudah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan, ada laki-laki, ada calon suami, calon istri, ada wali, ada akad, ada ijab qabul dan saksi, sebenarnya sah. Tetapi ketika tidak dicantumkan, dicatatkan di kantor urusan agama disebut nikah siri, pernikahannya sah tetapi tidak dianjurkan oleh Rasulullah karena menjaga dampak-dampak negatif tadi, terutama bagi pihak perempuan. Maka idealnya ayo kita umumkan, kalau kita menikah karena ini sebuah sunnah Rasulullah, ini sebuah kebahagiaan, dengan diumumkan orang mengangkat tangan untuk mendoakan orang yang baru menikah, dan tidak ada ruang-ruang yang menimbulkan fitnah, sehingga kemudian pernikahannya berjalan dengan sesuai harapan agama. Sehingga yang laki-laki membaca sigot taklik taklak, yaitu sigot yang kemudian dia janji akan mempergauli, bertanggung jawab terhadap istrinya dengan sebaik-baiknya. Anak-anak yang dilahirkan pun juga tidak mengalami problem-problem administratif, akte kelahiran dan warisan dan sebagainya. Itulah beberapa catatan yang bisa saya sampaikan tentang fenomena nikah siri yang kemudian muncul lagi menjadi atensi banyak pihak di media sosial. Mudah-mudahan memberikan gambaran. Silahkan Anda simpulkan sendiri pilihan-pilihannya. Saya telah memberikan semua hal tentang hukum dan dampak negatif dan positifnya, sehingga kita bisa mencerna dan kemudian mengambil yang terbaik dari itu semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sedekah jarinya untuk mensubscribe channel Tauhid Cinta, kemudian like dan share agar konten-konten yang kami buat kemudian bisa berdampak maksimal kepada banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.